wal wafa. Amma ba'du. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, di era digital 4.0 seperti sekarang ini telah tersedia alternatif dan komunikasi gaya baru, yaitu komunikasi melalui media sosial atau komunikasi lewat dunia maya. Komunikasi ini menghadirkan kemudahan yang luar biasa karena hanya bermodal smartphone dan kota kita dapat menjelajah seisi dunia. Kita juga dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh mancanegara. Berbagai informasi dan berita pun dapat kita ketahui dalam sekejap mata. Karena itulah media sosial saat ini diminati di negara kita. Kementerian Informasi dan Informatika mengungkapkan pengguna internet di Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa dan penggunanya didominasikan oleh anak muda. Namun sayang hadirin, pengguna internet tanpa filterisasi yang kuat kerap menimbulkan ketergantungan dan kecanduan yang dahsyat. Dari mulai kecanduan chattingan, update status, berselancar dari satu medsos ke medsos lainnya, sampai dengan kecanduan game online, video porno, judi, bahkan menyebarkan berita-berita hoax. Semua ini berjumpa dalam lunturnya nilai-nilai karakter bangsa dengan semakin wabahnya permusuhan sentimental, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Untuk membangun karakter bangsa yang kuat, maka diperlukannya rakyat yang ada karakter yang sehat. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita mampu membangun karakter bangsa nan mulia di tengah kemajuan digitalisasi dan teknologi yang tak ada tara. Sebagai jawabannya, izinkan kami membawa syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun Karakter Bangsa di Era Digital. Surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, Duduk. Aduh, ngebelum. Neng. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, penebar sayang. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya Anwar Tanjil wa Asrul Ta'wil juz 4 halaman 110 menjelaskan, ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard ay ya qadartum an tahruju min jawaribis samawati wal
ard haribina minallahi farina min qada. Wahai jin dan manusia, jika kalian sanggup keluar dari sisi langit dan bumi, kalian berdua melarikan diri dari Allah dan lari dari ketetapannya. Hadirin rahimakumullah, surat Ar-Rahman ayat 33 ini adalah ayat yang mengingatkan bahwa manusia tidak bisa lari dari Allah dan lari dari pertanggungjawaban kepadanya. Ayat ini juga memotivasi manusia untuk menuntut ilmu dan mengembangkan manusia dalam mengembangkan teknologi digital. Sejatinya adalah berkat pertolongan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat dan sudah sampai pada era teknologi digital. Teknologi digital diciptakan manusia untuk mempermudah kehidupan sekaligus sebagai pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini hadirin, teknologi digital memberikan banyak dampak positif baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun keagamaan. Begitulah seharusnya teknologi hadirin. Kecanggihannya harus menghadirkan kemudahan sekaligus sebagai pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski teknologi adalah perubahan yang tepat, akan tetapi eksistensi akidah harus tetap sebagai way of thinking, way of investigation, the body of long life and better of life order thinking. Sayang hadirin, teknologi digital saat ini dinodai dengan hal-hal negatif yang sangat mengkhawatirkan. Banyak fiturnya yang menyebabkan kecanduan sehingga mudah lalai menghadap Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, lalu hadirin, bagaimana agar era teknologi digital tidak menjadi bumerang bagi negara kita ini? Jawabannya adalah dengan mendirikan karakter, di antaranya pendidikan karakter yang dicontohkan oleh Luqman, dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14 yang berbunyi, wa idh qala Luqman libnihi fahuwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah dan menyapihkan dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah,
Sebagai kesimpulan syarahan Al-Quran kami, di era teknologi digital tidak dapat kita hindari dan manusia masa kini diharuskan dan menyikapi di antaranya dengan menanamkan nilai karakter Islam sejak dini. Filterisasi terhadap teknologi menjadi kewajiban bagi pemangku kekuasaan di negeri ini. Pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari dampak negatif teknologi, pemblokiran situs-situs dan FOMO digital, ancaman hukum berat bagi pelaku penyalahguna teknologi. Dengan begitu, kita harap bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup syarahan Al-Quran kami, izinkan kami membawa sebuah pantun. Menangkap ikan di tepi kapal, pelatuknya turun membawa mangsa. Mari manfaatkan teknologi digital untuk membangun keadilan bangsa. Setuju? Setuju. Syarahan Al-Quran kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.